lagi di Project Dewe Channel, channel yang kita bisa ngobrol santai, membahas berbagai macam topik dengan mereka-mereka yang semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian yang menonton YouTube channel ini. Sebelum kita ketemu dengan bintang tamu kita untuk edisi kali ini, mohon untuk di-subscribe channel ini, jangan lupa aktifin loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan juga share ya. Thank you. Di Project Dewe Channel edisi kali ini kita kedatangan satu bintang tamu istimewa yang alhamdulillah kita punya waktu untuk bisa ngobrol santai dengan beliau ini ya. Beliau ini secara elektabilitas teruji sekali ya, karena selama 2 periode terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan beliau kali ini maju sebagai calon wakil wali kota nomor urut 1. Langsung saja kita ketemu dengan Bapak Dalis Patalongi. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Widya. Apa kabar ini Bapak? Alhamdulillah. Ini kayaknya lelah sekali. Kelihatan mukanya ya? Iya kelihatan kayaknya. Tapi saya sih merasa enggak, biasa aja. Biasa aja, tapi tetap semangat ya Pak ya? Insya Allah harus Harus semangat. ya. Oke Pak, ini sudah memasuki masa kampanye. Gimana nih Pak? 25 hari nih. 25 hari. 25 hari. Kita Lelah. muter-muter. Semangat pasti. Muter-muter insya Allah. Jadi menyisakan masih sekitar 41 hari lagi. Ah, 49 hari lagi. sebelum masuk Sebelum ke masa pencoblosan tenang ya. dengan masa tenang ya 46 hari lagi lah. 46 hari Ah, lagi. Semangat berarti Pak, jaga harus, kesehatan ini insya ya. Allah. Jadi- Nah Pak, ini kan COVID pandemi, berarti kampanyenya gimana nih Pak? Berbeda dengan biasanya kan Sangat pasti? berbeda. Ya. Justru karena sekarang masa pandemi ini Mbak Widya, jadi ya mau tidak mau kita harus memperbanyak titik-titik pertemuannya. Karena kan PKPU-nya peraturannya sudah melarang rapat umum, Oke. kemudian konser-konser musik, lomba-lomba olahraga itu semua dilarang, dan jumlah peserta pertemuannya itu juga sangat dibatasi. Tidak boleh mengumpulkan Tidak massa boleh terlalu mengumpulkan banyak. Kalau menurut aturan sih 30% aja dari KPS ruangan. Ruangan, betul. Maksimal 50, kemudian 30% dari KPS ruangan dengan berbagai macam persyaratan. Protokol kesehatannya harus disiapkan sabun sebelum masuk, kemudian suhu tubuh dicek, kemudian hand sanitizer disiapkan pada saat dialog, kemudian semua harus pakai masker, kemudian jarak juga di distancingnya juga harus dipelihara gitu. Iya, berarti kalau tidak bisa membuat aktivitas dalam mengumpulkan jumlah massa yang banyak, Ya. mau tidak mau nih para paslon harus banyak aktif berkunjung. Iya, harus Iya, diperbanyak titik pertemuannya. Iya, Mau tidak betul. mau itu. Nah, itulah ya, itu tantangannya. Tantangannya. Kalau dulu seandainya bisa rapat terbuka kan begitu ya. Satu kecamatan kita bisa kumpulin di satu lapangan, tinggal Betul. kita undang artis misalnya kan. Iya. Kita dandutan di lapangan, kemudian berkumpul di situ. Nah, selesai satu kecamatan. Tapi kalau sekarang kan maksimal 50, ya berarti kan setiap RT paling tidak sekali pertemuan itu satu RT kan. Berarti gitu. cukup menguras waktu dan tenaga. Sangat itu mau tidak mau. Berarti memang tenaga harus disiapin. Tetapi betul-betul. ya kita kan Mbak, kita kan komitmen kita ya pilkada jalan, tetapi kesehatan dan keselamatan masyarakat harus kita utamakan. Betul sekali Bapak. Nah Pak, kalau kami membaca ini kan visi Bapak dan Pak Barkati ini, kalau bisa dibilang nih tagline-nya itu berat loh Pak, menjadikan Samarinda itu terdepan dan dibanggakan. Iya kan, Pak? Visi kami bikin Samarinda dibanggakan dan terdepan. Dibanggakan dan terdepan, kebalik malah saya ya. Nah ini berat loh Pak sebenarnya kan Kalau Pak. justru kami Mbak Wid merasakan justru dengan tema, dengan visi kami ini justru malah mudah. Kan membuat kota kita dibanggakan itu kan semua orang bisa melakukan, semua orang bisa berpartisipasi. Kan begitu. Misalnya nih profesi bagi ASN misalnya yang kebetulan mendapat keamanan sebagai lurah, kan ada penilaian tuh lurah terbaik, lurah teladan. Nah ketika dia berprestasi kan otomatis membawa nama Samarinda tuh untuk Betul. dibanggakan. Dan juga misalnya pelajar kan misalnya gitu, ketika mengikuti misalnya kompetisi antar pelajar, kemudian dia bisa juara begitu, membawa nama Samarinda, sekali lagi juga bisa membuat Samarinda dibanggakan. Nah, dan juga misalnya lomba-lomba lain, misalnya ada pameran kan gitu ya, pameran industri kreatif misalnya, UMKM kita mendapat predikat terbaik misalnya, nah dia juga otomatis membuat Samarinda dibanggakan. Jadi semata-mata Samarinda dibanggakan itu bukan semata-mata harus kerja wali kotanya, tapi juga partisipasi seluruh warga kota, profesinya apa saja itu bisa membuat prestasi buat Samarinda, di mana orang Samarinda menjadi bangga terhadap kotanya gitu.
Kalau Bapak melihat sendiri, Samarinda itu seperti apa sih Pak? Ya, kami merekam dan kami merasakan secara psikologi selama ini itu masih ada beberapa warga kota kita ya yang sedikit minder dalam tanda kutip ketika berhadapan dengan warga-warga kota lain. Betul. Termasuk misalnya tidak usah kita jauh-jauh, misalnya kita bersama-sama dengan teman-teman Balikpapan, ya ada saja warga Samarinda itu yang cenderung minder memperbandingkan antara kondisi Balikpapan dengan Samarinda. Nah, kita ke depan ingin tidak ada lagi orang Samarinda yang minder menyebut namanya sebagai warga kota Samarinda. Karena kalau dibandingkan dengan Balikpapan itu kita jauh loh Pak. Nah itu. Makanya saya bilang tadi kenapa Bapak berat sekali ini sebenarnya. Karena kalau dibandingkan sama Balikpapan itu Samarinda itu ada di mana gitu kan. Secara kebersihan jauh bersih Balikpapan. Secara kota lebih tertata ya itu tadi Balikpapan. Mbak Widya, kalau kami sih melihat bahwa membuat Samarinda dibanggakan ini semua orang bisa lakukan. Jadi boleh jadi misalnya kita ketinggalan dari segi kebersihan, tapi bisa jadi kita unggul dari segi misalnya pelayanan sosialnya. Bisa jadi misalnya kita dari segi infrastrukturnya kita kalah dengan kota lain, tapi tingkat misalnya prestasi pelajarnya menjadi lebih unggul. Semua itu bisa membuat kota kita menjadi dikenang orang bahwa Samarinda melahirkan lurah berprestasi pernah, camat berprestasi, kemudian pelajar yang bisa menembus nasional. Demikian misalnya ada penyanyi-penyanyi dangdut kita bisa melembus 10 besar di tingkat nasional. Orang jadi mengenang Samarinda kan. Jadi semua orang bisa berpartisipasi. Nah, kami ingin melakukan itu. Jadi kita ingin memotivasi agar profesi apapun yang digeluti warga kota Samarinda, ketika itu dilakukan secara sungguh-sungguh kemudian berprestasi, maka Anda berkontribusi untuk membawa Samarinda dibanggakan. Nah, tadi sempat Bapak ngobrol tentang kebersihan kota, ya kan? Kalau dibandingkan dengan Balikpapan, kan memang Balikpapan sangat bersih sekali. Bahkan kalau kita aja kalau ke Balikpapan tuh rasanya mau buang sampah aja malu gitu kan Pak, karena saking bersihnya. Nah, dilihat lagi bahwa DLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda juga kalau kita lihat fasilitas untuk truk sampahnya juga dibandingkan sama Balikpapan jauh lebih hebat punya Balikpapan. Bahkan Balikpapan itu kalau bisa dipel, mungkin dipel jalanannya Pak ya, saking bersihnya gitu kan. Nah, sementara untuk Bapak sendiri dengan Pak Barkati untuk programnya untuk kebersihan kota Samarinda gimana Pak? Ya, pertama memang sampah ini Mbak. Sampah ini harus tidak hanya sekedar menyiapkan armada tempat pembuangan sampahnya, tetapi juga kami sudah berpikir bagaimana dari segi personilnya itu rasionya betul-betul kita mau hitung. Dengan luasan kota sekian kilometer, kemudian dengan jumlah penduduk hampir 1 juta, itu kan ada hitungan-hitungan, ada rumusnya. Betul. Sehingga kita perlu pasukan kuning kita harus sekian. Kalau tidak itu tetap kewalahan. Jadi bagaimanapun kerja keras pasukan kuning kita, tapi kalau rasionya sangat tidak mumpuni, maka pasti juga kewalahan juga. Jadi itu juga kita harus hitung. Kita akan hitung itu. Rasio kebutuhan kita terhadap tenaga kerja di bidang pasukan kuning kita itu kita harus memenuhi dari segi kebutuhan rasionya. Yang kedua, kita juga ingin manajemen pengolahan sampah kita itu juga dibenahi, dan yang terakhir adalah teknologinya. Di mana-mana di kota-kota besar dunia ya sudah berbicara tentang teknologi pengolahan sampah. Jadi tidak lagi bisa secara manual dibuang dibikinkan di satu RT, di suatu kawasan dibikinkan tempat sampah, kemudian ada mobil pengangkut sampah setiap jam tertentu mengangkut kemudian dibuang ke TPA. Ya tidak bisa lagi sekedar menjadi rutinitas begitu, tapi memang sudah diperlukan ada teknologi pengolahan sampah yang sedemikian rupa sehingga ya secara manual tidak butuh lagi gitu. Jadi memang kita harus berpikir bagaimana manajerial sampah kita dan teknologi kita Mbak. Jadi kalau kita tidak berbicara tentang teknologi pengolahan sampah dan kita tidak mengikuti tren perkembangan teknologi pengolahan sampah, ya sampai kapanpun sampah kita tidak akan terurus. Jadi 3 hal itu Mbak ya, kami akan urus masalah sampah ini. Pertama adalah rasio tenaga pasukan kuning kita, itu kita harus penuhi. Yang kedua, manajemen pengolahan sampah kita. Dan yang ketiga adalah teknologi pengelolaan sampah, itu juga kita harus memenuhi standar. Nah, kalau sudah ini kita penuhi, kemudian kita juga menjalankan edukasi ke masyarakat. Nah, edukasi. Bagaimana kita membuat kampanye ke sekolah-sekolah secara kontinu dan masif gitu loh Mbak. Jadi tidak bisa hanya sekedar ya dijadikan beban sebagai tugas tambahan kepada guru-guru kita. Ini memang harus menjadi sebuah proyek yang rutin ya.
dikampanyekan kepada sekolah-sekolah, kemudian teman-teman LSM, ormas-ormas, kepemudaan, kita undang untuk terlibat di dalam kampanye bagaimana menjaga kebersihan kota kita. Gitu. Ya, karena kesadaran masyarakat Kota Samarinda ini Iya. agak-agak susah juga diaturnya tapi, ya, Pak ya. tapi kita tidak boleh Mbak Wida, kita tidak boleh putus asa dan Harus semangat ya. tidak bisa hanya jangan kita mengharap secara instan ya. Iya. Misalnya hari ini kita kampanye, kemudian besok kita langsung bisa melihat bagaimana kesadaran masyarakat kota, tidak bisa. Ini membutuhkan waktu yang jangka panjang. Edukasi itu kan ya kalau kita lakukan hari ini, kemudian priorisasi kami tidak bisa melihat hasilnya, tapi boleh jadi mungkin 10 tahun yang akan datang baru kelihatan hasilnya. Tidak apa-apa, tapi apa yang kita mulai hari ini sesungguhnya berkontribusi untuk hasil 10 tahun yang akan datang. Tidak apa-apa. Karena mengedukasi masyarakat ini masalah sampah berkaitan juga dengan masalah banjir kan Pak. Iya. Setiap banjir kan ketemunya sampahnya banyak seperti itu. Ya salah satu faktor banjir kan faktor sampah. Betul. Gitu. Jadi gorong-gorong kita tidak berfungsi, sungai kita menjadi tempat pembuangan sampah, kemudian saluran drainase kita menjadi buntu, itu kan menjadi salah satu faktor karena sampah. Jadi kalau kita mengelola sampah kita dengan baik, masyarakat tidak buang sampah sembarangan, kemudian sampahnya dengan manajemen dan teknologi yang memadai, maka insya Allah juga otomatis banjir kita akan berkurang. Gitu. Nah Pak, selain masalah banjir, masalah sampah, Samarinda tuh punya masalah parkir Pak. Oh ya betul. Parkir ilegal selain yang di mall, selain di pasar ya Pak, itu tuh parkir ilegal itu mengganggu. Kita cari barang belum dapat barangnya udah keluar duit parkir udah banyak kayak gitu. Gimana Pak? Mbak Wida pernah bermasalah nggak dengan parkir kita? Sering Pak. Pernah ngalaminya? Iya. Belum dapat barangnya udah keluar uang parkirnya udah banyak kayak gitu Pak. Gimana Pak Barkati dan juga Pak Darwis nanti akan menangani masalah parkir ilegal ini Pak? Iya, memang salah satu fokus kita, prioritas kita adalah kita ingin mengelola perparkiran kita dengan baik. Mengelola perparkiran dengan baik ini Mbak Widya itu bukan semata-mata akan menata bagaimana kenyamanan orang untuk berkendara atau istirahat, kemudian juga bagaimana supaya jalan-jalan kita tidak terganggu dengan adanya parkir-parkir liar. Bukan semata-mata itu, tetapi juga ada target secara finansial. Kami sudah juga mengkalkulasi dan kita melihat data struktur APBD Samarinda. Bayangkan Mbak Widya ya, penduduk Samarinda ini kan hampir 1 juta orang. Kemudian jumlah kendaraan yang di Samarinda itu orang Samarinda ini kan rata-rata ya punya kendaraan lebih daripada 1. Dan dengan kondisi seperti itu, mestinya kalau kita lihat sumbangsi sektor parkir ke APBD kita, pendapatan asli daerah itu sangat minim sekali. Bayangkan parkir online kita, menurut informasinya hanya menghasilkan sekitar ya 8 miliar per tahun. Kemudian parkir liar kita itu hanya menghadirkan sekitar 4 miliar. Berarti sektor perparkiran kita sumbangsi untuk pembangunan kota dari segi pendapatan asli daerah itu kurang lebih hanya sekitar 12 miliar. Itu dengan jumlah penduduk yang saya sebut tadi hampir 1 juta, kemudian volume kendaraan yang demikian banyak, nilai 12 miliar itu sangat tidak rasional, sangat tidak masuk akal. Banyak orang memperkirakan mestinya kalau kita tertib mengelola parkiran kita, itu kita bisa tembus sampai ratusan miliar. Ya paling tidak bisa sampai di atas 50 miliar per tahun. Berarti ada yang salah nih dengan sistem? Banyak sekali yang salah, banyak sekali. Jadi teknologinya, kemudian mekanismenya, kemudian kepatuhan aparatnya di sana juga harus dibenahi. Nah, oleh karena itu ke depan kita bermimpi Mbak Widya, kita akan semaksimal mungkin seluruh lokasi area-area parkir kita, terutama misalnya mall-mall, hotel-hotel itu harus terkelola dengan sistem online. Jadi akan meminimalisasi kebocoran, kemudian ada permainan-permainan segala macam, kemudian kepatuhan orang untuk membayar parkir itu akan berjalan dengan baik kalau kita kelola dengan online. Nah, kalau di Samarinda ini menurut informasinya hanya ada 1 mall. Bayangkan kita punya banyak mall Mbak Widya, tapi hanya ada 1 mall yang mau online. Nah, sementara ada mall besar di Samarinda ini, saya tidak usah menyebutkan, itu sampai hari ini tidak pernah mau dipasang secara online gitu. Nah, semua orang pasti bertanya kan ada apa kan? Iya, betul. Nah, oleh karena itu ke depan insya Allah mall-mall kita termasuk hotel-hotel ya, hotel-hotel kita
kemudian kita akan ajak untuk menggunakan teknologi online untuk per parkirnya, sehingga itu bisa berkontribusi untuk PAD kita. Nah, kemudian adapun parkir-parkir yang maksudnya yang tidak memungkinkan dari segi lokasi, luasan, volume, itu sangat tidak sesuai. Kalau kita mau pakai teknologi online di situ, ya kita pakai juru parkir yang resmi. Jadi dia bisa mendapatkan status sebagai tenaga honorer daerah, kemudian dia digaji, sehingga semua aktivitasnya itu langsung masuk ke kas daerah. Jadi yang online kita perbanyak, semua titik-titik yang memungkinkan online kita online-kan, mall dan seluruh hotel-hotel itu kita akan online-kan. Kemudian parkir-parkir yang misalnya Indomaret atau Alfamidi yang kalau kita juga, karena parkirannya kan relatif sempit tuh, kecil. Jadi kalau kita mau pakai juga dengan teknologi yang palang itu, buka tutup itu, yang mungkin juga menghalangi ya. Betul. Nah, di sana akan ada juru parkir resmi dan itu semua bisa terdata sehingga bisa menambah PAD kita. Tapi kan Pak, parkir ilegal ini erat kaitannya dengan premanisme. Iya kan? Itulah, makanya kan diperlukan ketegasan. Iya. Diperlukan ketegasan. Nah, kita ingin ya juru-juru parkir yang selama ini kita akan lakukan pendekatan, kita akan tetap kita tugaskan dia, tapi menjadi petugas daerah gitu. Bisa jadi statusnya kontrak kan begitu ya, tenaga honorer, dia menjadi menjadi petugas parkir secara resmi kan begitu. Dan ya kita bisa target dia kan. Jadi semua dia dapat gaji secara resmi, sehingga dia tidak perlu lagi mendapatkan menarik dari itu. Dari pelanggan kan gitu, Pak. Gitu. Oke. Nah, Pak, kalau ngomongin tentang premanisme, terus ada juga ormas nih, Pak. Bagaimana Bapak menyikapinya nih, Pak? Ya, mau tidak mau kita harus tegas, Mbak ya, tentang bagaimana praktek-praktek yang tidak benar di Samarinda ini ya. Kami dengan Pak Barkati memang sudah menghitung itu, bahwa salah satu tantangan membangun Kota Samarinda ke depan ini karena orang melihatnya bahwa begitu banyaknya premanisme. Yes. Kami percaya bahwa kita bisa bina teman-teman itu. Kita juga sudah punya perencanaan bagaimana menyalurkan tenaga kerja yang memang selama ini mereka sangat potensial tapi tidak bekerja kan gitu. Jadi kalau lapangan kerjanya bertambah, kemudian tenaga kerja yang memang sangat produktif itu kita salurkan dengan baik, insya Allah akan mengurangi premanisme di kota kita, Mbak Widya. Tapi ini COVID pandemi malah banyak PHK nih, Pak. Lapangan kerjanya malah berkurang ya kan? Benar. Nah, ya di samping kita berdoa mudah-mudahan COVID-nya bisa segera berakhir gitu ya. Tapi juga kita akan menggerakkan ekonomi kita. Kita sudah menyiapkan yang namanya bagaimana mengelola UMKM kita, unit usaha kecil, menengah dan mikro itu kalau kita bina dengan baik, insya Allah itu juga menjadi lapangan daya serap tenaga kerja tinggi. Jadi ada sekitar 150.000 UMKM di Samarinda ini, Mbak Wid, itu yang kurang terbina, sehingga kami dengan Pak Barkati sudah memikirkan bagaimana kita mendukung pengembangan UMKM kita siapkan modalnya dengan sistem bukan hibah tapi itu pinjaman secara bergulir. Dengan begitu mudah-mudahan seluruh UMKM kita yang kurang lebih 150.000 unit itu bisa bergerak. Nah, kalau itu terjadi maka ekonomi rakyat juga sedikit pasti menjadi ada kontraksi lah ekonomi kita. Kemudian UMKM kita juga akan menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan di UMKM itu kan relatif tenaga kerja yang menengah ke bawah, bukan dengan skill yang harus tinggi kan, itu sehingga daya serap tenaga kerja lokalnya juga pasti tinggi. Nah, kami percaya kalau UMKM ini terbina dengan baik, ya di samping perputaran ekonomi rakyatnya juga akan bagus, daya serap tenaga kerjanya juga menjadi tinggi gitu. Nah, mudah-mudahan dengan itu pengangguran juga menjadi berkurang. Nah, termasuk tadi itu para tenaga produktif kita yang selama ini misalnya nganggur, kemudian berpotensi untuk bergelut di bidang premanisme, itu bisa menjadi berkurang gitu. Semoga ya Pak. Iya. Nah Pak, terkait dengan COVID Pak,
kalau dilihat ini kan penambahan kasus Samarinda sih alhamdulillah nih sudah mulai turun, tapi kan kita tidak tahu nih akan seperti apa dan kapan berakhirnya pandemi ini kan Pak. Sementara Bu Risma Pak, Wali Kota Surabaya, dia menggratiskan swab Pak, ya kan? Dari zona hitam Surabaya jadi zona hijau. Nah, kalau Bapak dan Pak Barkati sendiri nanti untuk penanganan COVID seperti apa nih Pak? Ya, pertama memang untuk COVID ini ya tindakan pencegahannya harus ketat. Karena percuma misalnya kita menggratiskan swab test dengan termasuk rapid testnya kita gratiskan, tapi pencegahannya longgar kan begitu. Jadi harus paralel lah antara pencegahan dengan tracking kan gitu. Kalau tracking kita lakukan secara masif gratis ya pasti memang mudah kita lakukan. Tapi kalau pencegahannya tidak jalan, maka ya tetap juga penyebarannya tinggi. Oleh karena itu protokol kesehatan ke depan mudah-mudahan kita bisa semakin ketat ya. Misalnya event-event yang melibatkan massa besar itu kita tidak izinkan. Kemudian juga lalu lintas antar provinsi itu juga kita kurangi. Kemudian juga interaksi sosial antar masyarakat juga kita batasi kan begitu. Nah, mudah-mudahan dengan protokol kesehatan itu maka penyebaran virusnya juga semakin bisa tertekan. Nah, kemudian memang kami terus terang belum berpikir untuk menggratiskan swab test itu. Tapi kemarin alhamdulillah juga ternyata kita sudah punya laboratorium ya. Laboratorium dengan teknologi canggih di Puskesmas Temindung. Nah, mudah-mudahan kalau itu betul-betul bisa berjalan, maka proses tracking kita terhadap masyarakat kita yang dicurigai itu pernah melakukan kontak dengan penderita dengan kasus yang positif, itu bisa kita data dengan baik sehingga penyebarannya juga bisa kita tekankan gitu Mbak. Jadi yang kami pikirkan itu Mbak terus terang adalah bagaimana menegakkan protokol kesehatan bisa berjalan secara ketat. Nah, itu yang kita lakukan, yang kita bayangkan ya. Kalau kami dengan Pak Barkati itu mendapat amanah di kepemimpinan Samarinda ini, itu protokol kesehatan. Karena secara teori WHO itu kan mengatakan sepanjang asal protokol kesehatannya itu diperketat, insya Allah penyebaran virusnya juga akan lambat, mengalami pelambatan. Tetapi sekalipun tracking kita tinggi, misalnya kayak gitu, tapi kalau protokol kesehatan tidak kita lakukan secara ketat, maka grafiknya terus, kurvanya juga akan terus naik gitu loh Mbak. Jadi saya dengan Pak Barkati justru akan menekankan soal bagaimana kita mendisiplinkan warga kita dan seluruh warga Samarinda terhadap protokol kesehatan kita. Itu poinnya di situ. Oke Pak. Nah Pak, ini kalau ngobrolin tentang kompetitor Bapak sebagai paslon nih Pak, kan kalau dilihat ini secara di atas kertas ini paslon lawan Bapak itu ada yang mendapat dukungan dari partai pengusung yang notabene itu adalah hampir 31 kursi di parlemen Pak. 31. Nah, Amin 14 kan 14. Hadapinnya. Sebetulnya sih enggak masalah juga karena realitas politik di Indonesia agak unik ya. Agak unik. Itu tidak linear antara jumlah parpol pendukung paslon dengan persentase suara yang didapatkan ketika pilwali atau pilkada. Itu pada banyak, bahkan itu di kita itu tidak pernah ada kejadian yang menunjukkan adanya sesuatu yang linear antara jumlah partai dengan perolehan suaranya gitu. Seperti misalnya pilgub kemarin kan Pak Isran juga relatif kursinya sedikit ya, dukungan partainya sedikit, tetapi toh juga dia bisa menjadi paslon yang unggul atau memenangkan pilgub. Nah, oleh karena itu ya kami sama sekali tidak pernah berkecil hati, apalagi pesimis, terlebih gentar kan gitu ya. Apalagi dengan realitas lapangan Mbak Wid. Kami alhamdulillah kalau kami mendengar informasi ya, kami justru malah mendapatkan dukungan yang luar biasa luasnya. Terbukti dengan sampai hari ini itu ada saja terus bertambah relawan-relawan kami, kelompok-kelompok masyarakat yang membentuk kelompok kemudian menamakan dirinya relawan untuk mensukseskan pasangan kami ini, pasangan Badar. Jadi kalau sampai hari ini Mbak Wid, itu rasanya sudah lebih 100 relawan, kelompok relawan yang
yang terus bergerak di belakang kami. Jadi makanya kami sering bercanda sama teman-teman, ya partainya sedikit tapi pendukungnya banyak, gitu ya. Jadi partai kami memang cuma 14 kursi, tapi jumlah relawan kami alhamdulillah menurut informasi itu terbesar paling banyak di antara paslon lain. Nah yang kedua Mbak Wid, kami dengan Pak Barkati ini terus terang sedikit kewalahan juga melayani permintaan atau undangan untuk pertemuan, untuk sosialisasi, kemudian macam-macam kegiatan gitu, ada kerja bakti, kemudian ada undangan pengajian dan lain sebagainya. Itu kami dengan Pak Barkati praktis tidak semua kami bisa penuhi dalam satu hari. Padahal kami sudah atur, misalnya kami alokasi setiap titik, kami atur paling lama kami berada di situ 1 jam. Kemudian dengan Pak Barkati kami berusaha bisa tidak hadir bersamaan di suatu acara supaya semakin banyak undangan yang bisa kami hadiri kan gitu. Nah itu pun juga tidak cukup, tidak bisa, tidak semua permintaan itu kami bisa cover. Makanya kami meyakini bahwa sekalipun partai kami hanya 3 dengan jumlah kursi parlemen cuma 14, tetapi kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung kami itu cukup banyak. Nah mudah-mudahan ini tanda-tanda bagus. Amin. Untuk Pilwali tanggal 9 Desember. Pak, kalau boleh tahu kenapa Bapak mau maju dengan Pilwali berpasangan dengan Pak Barkati? Tadinya kan saya maju di Guker ya. Iya, jadi kan dengar-dengarnya ini kan santer beritanya secara elektabilitas juga kan Bapak lebih teruji lah. Kan di Kukar. Kabar-kabarnya mau maju di Kukar, terus tiba-tiba Bapak nongol lah baliho bahwa Pak Barkati berpasangan dengan Pak Darlis Pakalongi. Ada alasan pasti Pak? Ya memang saya kan mempersiapkan diri di Kukar itu Mbak Wid itu sejak bulan 6 tahun 2019 karena begitu banyaknya permintaan di Kutai Kartanegara yang dulu ya lama saya bina di sana, sehingga saya mempersiapkan diri maju di sana atas permintaan beberapa tokoh-tokoh masyarakat di Kukar. Kemudian pada bulan Maret tahun 2020 ini datang tawaran pertama dari Pak Barkati. Nah yang kedua, nah ini yang sedikit agak emosional ini, itu almarhum Pak Siswadi, ketua PDIP. Itu kan beliau itu almarhum kan itu kakak kelas saya waktu SMA. Jadi pertama beliau telepon saya, kemudian saya tidak respon, beliau mengirim utusan, kemudian utusannya juga tidak saya kasih respon dengan baik. Kemudian beliau mencari komunikasi antar keluarga sampai saya bertemu dengan almarhum itu kan. Jadi kemudian juga teman-teman juga di Samarinda, baik yang di PAN maupun yang di luar PAN, yang teman-teman saya di ormas-ormas juga pada datang menemui saya, meminta saya sudahlah maju aja di Samarinda kan begitu ya. Kemudian saya juga melihat di Kukar, sekalipun saya sudah bergerak kurang lebih 9 bulan, dari bulan 6 2009 sampai Maret 2020 itu belum ada final pasangan. Saya memang nggak tahu, belum menemukan pasangan yang kami bisa deklarasi. Jadi masih mengambang semua di sana. Walaupun kami melakukan komunikasi dengan lintas parpol, lintas tokoh di Kukar itu, tapi kok sampai bulan Maret itu tidak bisa kami mencapai satu kata sepakat untuk maju di Kukar gitu. Nah sementara di Samarinda, sekalipun boleh dibilang tiba-tiba datang tawaran-tawaran itu pada awal Maret, tapi kok bisa langsung konkret gitu loh. Jadi langsung konkret, Pak Barkati mengajak, kemudian almarhum Pak Siswadi mengajak, kemudian teman-teman menghitung kalau PAN dengan PDI kan juga sudah cukup kan begitu. Kemudian Pak Sarijang juga membuka komunikasi dengan saya, yang memungkinkan Demokrat juga ikut mendukung. Berarti kan lebih daripada cukup untuk persyaratan minimal. Nah, teman-teman pada datang ke saya, kemudian saya bawa hasil pembicaraan teman-teman itu, kemudian saya roadshow ke tokoh-tokoh kita di Samarinda ini. Begitu banyak tokoh yang saya temui, saya minta pandangan, minta izin, minta pandangan, ini gimana nih tawaran-tawaran ini. Saya jelaskan, dan semua beliau-beliau itu mendorong saya untuk sudah cabut dari Kukar kemudian maju Samarinda.
Nah, terakhir saya ke Jakarta, Mbak, karena saya bagaimanapun juga kan saya ketua partai di lokal ya. Yes. Saya ketua partai di Kaltim, saya harus konsultasi dengan ketua umum DPP. Nah, saya berangkat ke Jakarta, kemudian pihak DPP, ketua umum Pak Zulkifli Hasan justru malah menyambut baik situasi eskalasi di komunikasi kami di Samarinda, sehingga beliau juga menginstruksikan sudahlah maju aja di Samarinda dan tidak usah maju di Kukar. Nah, saya balik kemudian ngomong sama keluarga, ya keluarga juga lebih kecenderungannya melihat permintaan begitu banyak di Samarinda, ya sudah di Samarinda saja, barangkali memang takdirnya di Samarinda katanya kan gitu ya. Betul. Karena di Kukar sudah 9 bulan bergerak tapi kok tidak konkret juga kan gitu ya. Nah, sementara di Samarinda ini walaupun baru hitungan hari tapi kok langsung konkret kan gitu ya. Jadi ya seperti itu. Bagi saya ya Allah lah yang mengatur itu, Mbak Widya, perjalanan itu, karena sama sekali saya tidak ada merencanakan maju. Sampai saya bilang sama teman-teman, kalau saya rencanakan dari awal maju di Samarinda, ya ngapain saya buang-buang tenaga, buang-buang biaya di Kukar kan? Selama 9 bulan itu kan juga bukan tenaga sedikit tuh, bukan waktu yang sedikit untuk bergerak kan begitu ya. Lebih bagus saya fokus di Samarinda. Betul. Gitu. Nah kan karena memang juga Samarinda nih Pak, kami secara kaum milenial sih butuh sosok pemimpin yang kita bisa jadikan panutan Pak. Kayak Bandung ada Ridwan Kamil, ya kan, Surabaya ada Bu Risma. Semoga kami berharapnya ada Pak Darus Patalangi dengan kecerdasannya Bapak ini memimpin Samarinda, semoga bisa jadi satu wajah baru untuk memimpin barunya Samarinda ya Pak ya. Harapan saya juga begitu, bahwa Samarinda ini kan butuh kerja keras ya. Samarinda ini ya tidak bisa kita bangun hanya dengan retorika atau pidato-pidato. Ini harus ada kerja konkret, karena kita melihat tantangan kota Samarinda kan begitu banyaknya, Mbak ya. Ya bagaimana perwajahan kota kita sekarang, dari hari ke hari degradasi lingkungan kita semakin rusak, kemudian volume banjir, situasi banjir kita baik dari segi volume, baik dari segi area tergenang, demikian juga intensitasnya itu juga semakin tinggi. Jadi tantangan kota kita akan semakin besar. Belum lagi kalau kita melihat bahwa ini kan kurang lebih sekitar tidak sampai 70 kilo dari tempat kita duduk ini, itu akan berdiri ibu kota negara kan Mbak Widya. Mudah-mudahan itu terjadi, dan kalau itu jadi berarti kota kita ini akan menjadi penyangga utama. Nah, kita bisa bayangkan kalau situasi kota kita seperti ini, kemudian ibu kota ada di sana, ya bisa jadi kita semua akan tertinggal kan begitu dengan situasi kita seperti ini. Nah, karena itu ya kita harus segera berbenah, kita harus segera membenahi kota kita, dan menurut saya ya yang diperlukan itu adalah kerja. Tidak bisa hanya sekedar retorika maupun teori-teori kan begitu ya. Kita harus bekerja dan merangkul semua potensi yang ada di Samarinda ini untuk kita bangun bangun kota kita secara bersama-sama. Nah, mudah-mudahan dengan itu kata terdepan dalam visi kami yang mestinya memang menjadi hal yang automatically lah kata orang kan, karena bagaimanapun juga Samarinda kan ibu kota provinsi, jadi ya sudah pasti Samarinda ini harusnya menjadi kota terdepan di Kalimantan Timur. Nah, harus sehingga lebih maju dibandingkan yang lain. Iya. Betul. Pak, ini kalau ini sih unek-unek ya. Karena kami ini kan pelaku bisnis ekonomi kreatif gitu kan Pak ya. Dan selama ini nih kami ngerasa nih kurang diberi ruang untuk bisa mendapatkan event-event besar yang ada di Samarinda. Karena pasti yang menang IO-nya itu aja Pak. Nah, gimana nih Bapak menyikapinya nih? Ini curcol sebenarnya ya. Ya kita harus sama-sama lah kan, ya. Jadi di satu sisi ya teman-teman yang memiliki kelompok-kelompok seperti Mbak Widya ini harus terus menumbuhkan potensi kompetitifnya kan, kan begitu. Tapi di sisi lain pemerintah juga memang harus bisa memberi dukungan kepada potensi-potensi lokal kita. Sama juga dulu waktu saya jadi DPR provinsi kan begitu ya. Ya kita meneriakkan bagaimana supaya kontraktor lokal kita juga berdayakan. Ya memang kalau dulu kalau kita berbicara bagaimana memberdayakan kontraktor lokal kita, itu tantangannya juga ada. Misalnya bagaimana persyaratan administrasi yang dia miliki kan begitu ya.
kemudian kemampuan dasarnya bagaimana, kemudian peralatan yang dia punya, tenaga dia punya, itu juga kadang-kadang menjadi kendala kan kita. Belum lagi dengan misalnya proyek-proyek di tingkat Kalimantan Timur itu kan nilainya besar-besar, di mana ada persyaratan-persyaratan tertentu yang dibutuhkan, sehingga seringkali dari segi persyaratan teknis saja Mbak Win itu kontraktor lokal kita menjadi terkalahkan duluan kan gitu. Nah sehingga kita mensiasati waktu itu bahwa setiap proyek yang nilainya sekian dimenangkan oleh kontraktor nasional, dia harus melakukan JO dengan minimal 2 kontraktor lokal. Nah otomatis di situ akan ada transfer transfer kemampuan dasar, kemudian ada transfer bagaimana ilmu pengetahuannya, kemudian bagaimana kualitas kerjanya kan begitu. Jadi itu kita masih seperti itu. Jadi karena waktu itu ketika kita punya proyek misalnya nilainya sampai 100 miliar, praktis dari kemampuan dasarnya itu kontraktor lokal tidak ada yang sanggup. Nah, otomatis kan mereka tersingkir. Nah, kita tinggal bikin aturan, boleh dikerjakan oleh kontraktor nasional tapi harus menggandeng 2 kontraktor lokal dalam bentuk joint operation. Nah, kita lakukan seperti itu. Jadi, demikian juga soal yang Mbak Wida maksudkan kan begitu ya. Jadi, ya pemimpin kota juga harus punya political will bagaimana supaya putra-putri kita yang memiliki daya kreativitas itu tidak termatikan dengan datangnya invasi dari luar kan begitu ya. Apalagi nanti ibu kota baru terus akan semakin banyak yang masuk ke Samarinda. Jadi kita harus ada keberpihakan, harus ada keberpihakan. Dan keberpihakan kita bagaimana? Ya kita motivasi terus, kita bina agar potensi-potensi generasi muda itu pada saatnya bisa bersaing gitu. Jadi jangan biarkan dia seperti pasar bebas. Kalau dibiarkan memasuki pasar bebas, ya cenderung kita memang kalah dengan misalnya teman-teman dari ibu kota atau teman-teman dari kota-kota besar lain. Nah sehingga ke depan memang itu. Jadi yang diperlukan itu keberpihakan lah kalau menurut saya kan begitu ya, keberpihakan. Tanpa kita harus tidak boleh juga menghalangi teman-teman yang dari luar kan masuk kan dalam era globalisasi semua bisa. Apalagi misalnya event apapun yang kita mau laksanakan kan itu terbuka. Nah, tinggal bagaimana wali kotanya, pemimpin kotanya berpihak terhadap kelompok-kelompok generasi muda kita, generasi milenial kita di lokalan. Nah, itu harus ada kan gitu. Nah, ini terakhir Pak, harapan Bapak untuk pilkada kali ini dan ditutup dengan closing statement dari Pak Darlis. Iya. Ya, kita begini Mbak Widya dan teman-teman semua, kaum segenap masyarakat Kota Samarinda, terlebih generasi muda, ya mari kita menyadari bersama bahwa Samarinda ini adalah rumah besar kita. Kota ini dihuni oleh lintas suku, lintas agama, dan sebagai sebuah kota yang memiliki heterogenitas tinggi, tentu saja harmonisasi penduduk kota itu sangat dibutuhkan. Nah, sehingga ke depan memang kita harus terus menjaga bahwa kontestasi pilkewali itu hanya event 5 tahunan, tapi persaudaraan, kesatuan, harmonisasi di masyarakat tetap harus kita bina. Sehingga mari kita berkampanye, kemudian bersosialisasi, targeting suara itu kita lakukan dengan cara-cara yang bermartabat, elegan, kemudian kalimat-kalimat yang bertanggung jawab. Itu satu. Yang kedua, karena bagaimanapun juga pilwali ini itu dilaksanakan dalam situasi pandemi di kota kita yang masih terus menanjak, maka kita juga harus sepakat bahwa keselamatan rakyat, kesehatan itu juga menjadi utama. Sehingga kita melakukan sosialisasi, kampanye itu tetap harus dengan protokol kesehatan yang harus kita patuhi secara bersama-sama. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kota kita terus harmonis, kemudian urusan siapa yang menang mudah-mudahan urusan nomor 1. Terasa itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darlis waktunya. Iya, sekian ngobrol kita hari ini bersama dengan Bapak Darlis Patalongi, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menonton YouTube channel edisi kali ini ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dengan mereka-mereka yang semoga bisa memberi manfaat untuk kalian. Bye-bye. Berbagi satu cerita, siapa tahu ada manfaatnya. Oh.
ini